Untuk kode etik kepolisian kita lapor di Yanduan Propam Polda NTT dan kita harap laporan kami segera ditindaklanjuti sehingga memberikan kepastian hukum bagi klien kami. Saya mau keluar lalu mereka menghalangi saya melakukan pengeroyokan bersama-sama mereka. Saya waktu itu mau mencari pengobatan, tapi kunci mobil saya diambil, handphone saya diambil. Atas nama korban ini memohon atensi dari Bapak Kapolda, kiranya kasus ini diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 oknum. Martino Oktavianindun, salah satu warga Kelapa Lima, Kota Kupang, didampingi kuasa hukum Yusak Langga Esa, Oscar Besi Esa, dan Martin Dilak Esa pada hari Senin 15 April 2024 membuat laporan di Propam terkait kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum petinggi Polda Nusa Tenggara Timur bersama ajudan. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Nama Pak hari ini ke Polda NTT dalam rangka apa, Bapak? Begini, kami diberi kuasa oleh klien kami ini, Adetino ini, karena pada tanggal 2 April yang lalu itu ada sedikit kejadian di bilangan Kelapa Lima kaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu anggota polisi di lingkungan Polda sini berinisial F yang melakukan penganiayaan bersama rekan-rekannya terhadap klien kami. Maka hari ini kami datang ke sini. Memang kasus ini sudah dilaporkan di Polresta, tetapi kalau tidak lanjut disiplin kode etik, maka kami atas permintaan daripada klien kami berhubungi untuk datang ke pengaduan sini untuk Propam ini untuk bisa menyampaikan untuk kalau bisa diproses. Tindak pidana yang dimaksud adalah dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 oknum, yang mana tindak pidana itu, tindak pidana umum sudah dilaporkan di Polresta sejak tanggal 2 itu. Dan hari ini berdasarkan keinginan daripada klien kami, Pak Martino Oktavianindun, kami ke sini untuk melaporkan lagi kode etik. Kode etik ini sebagai pandu, sebagai pedoman bagi setiap anggota Polri dalam berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Dan klien kami merasa bahwa ini perlu dilaporkan, oleh karena itu kami mendampingi beliau, saya, Pak Martin Dilak, Pak Yusak Langga, dan teman saya Pak Oscar Besi telah melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan itu dari sisi kode etik ke subbagian yang Duan, Duan Polda NTT. Laporannya sudah diterima dan ini nomor RP-nya bukti laporan kode etik sudah diterima. Sedangkan laporan tindak pidana umumnya sudah diterima dengan nomor laporan polisi nomor 322 tahun 2024 bulan April. Kami berharap bahwa laporan kami ini segera ditindaklanjuti oleh pihak keamanan agar betul-betul klien kami dalam rangka mencari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dapat dicapai oleh klien kami. Ada sedikit himbauan dari kami begini. Ini kami juga memohon atas nama korban ini, memohon atensi dari Bapak Kapolda, kiranya kasus ini diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga betul masyarakat korban semacam inilah memperoleh keadilan yang sesungguhnya dari masyarakat. Jadi kita berharap
tindakan semacam ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang untuk masyarakat, karena tugas daripada aparat kan melindungi. Jadi kita berharap ke depannya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga timbullah rasa adil bagi masyarakat itu di setiap titik. Karena diduga kasus yang menimpa klien kami ini kan dilakukan oleh oknum kepolisian, maka secara hukum tindak pidana umumnya yang sudah dilaporkan tadi dijelaskan oleh Bapak Dilak sama Bapak Yusak di Polresta. Sementara untuk kode etik kepolisian kita lapor di Yanduan Propam Polda NTT, dan kita harap laporan kami segera ditindaklanjuti sehingga memberikan kepastian hukum bagi klien kami. Dan satu hal lagi yang kami sesalkan, ketika klien kami ini dianiaya dan sampai luka begitu parah, tetapi dari oknum yang melakukan penganiayaan ini tidak punya niat sisi kemanusiaan sedikit pun tidak ada untuk bisa melihat dia seperti itu. Oleh karena itu kami minta supaya kejadian ini menjadi atensi dari Pak Kapolda sehingga persoalan-persoalan seperti ini jangan terulang dan terjadi lagi di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur. Kronologis kejadian versi korban seperti apa? Ya, kalau kronologis pengeroyokan itu masalah parkir mobil di kos yang berlokasi di Wali Kota Tuskurana, di mana beliau tidak mau bahwa ada mobil parkir di depan kamar beliau, tapi sesuai dengan aturan kosan itu parkiran mobil. Sempat juga mereka kejadian sebelumnya siang itu sempat mereka meminta saya untuk memarkir mundur mobil dari posisi parkir yang di depan kamar itu. Diinfokan oleh ajudan dia untuk memarkir mundur, sudah saya proses menundurkan mobil. 20 menit kemudian beliau datang mengetuk pintu saya lalu ngamuk-ngamuk masalah, katanya saya tidak terima segala macam, sudah marah-marah tidak jelas karena saya merasa beliau lagi dalam kondisi puasa, dan saya juga kebetulan baru balik ke kosan juga siang itu terkait hari sebelumnya itu saya lembur kerjaan, saya juga tidak meladeni beliau. Pas waktu kejadian pengeroyokan itu jam 5 kurang lebih, estimasi jam 5.40 sore. Jam 5.40 sore, jam 5.30 itu saya baru balik kosan. Kebetulan saya mau keluar, ada urusan kampus, ada kuliah. Saya mau keluar, lalu mereka menghalangi saya melakukan pengeroyokan. Nah, pada waktu kejadian itu juga saya waktu itu mau mencari pengobatan, tapi kunci mobil saya diambil, handphone saya diambil. Mereka tidak mau saya untuk keluar mencari pertolongan, dan beliau menelpon anggota Polres Kupang Kota untuk datang menjemput saya dengan diinformasikan bahwa akan melakukan penyidikan kepada saya apakah saya dibawa pengaruh minuman keras atau obat-obatan. Saya bilang ya, saya sebelum Bapak melakukan inisiatif melakukan pelaporan, saya akan lapor kalian bertiga. Saya juga waktu setelah pengeroyokan itu saya sempat sampaikan kepada mereka, saya kalah lawan kalian, tapi saya akan mencari keadilan, saya akan proses pelaporan terhadap perilaku mereka. Dampak dari pengeroyokan terhadap Bapak seperti apa? Dampak pengeroyokan waktu itu kening saya ini berdarah, pelipis kiri juga bengkak, dada kiri, siku, punggung kiri sama paha.
Pada waktu pengeroyokan, selesai pengeroyokan berdarah, saya waktu itu ke dalam mobil untuk mencari tisu, tapi tidak ada tisu. Saya membuka baju yang saya pakai untuk melap darah tersebut. Baju tersebut juga sempat beliau merampasnya. Pada waktu polisi datang untuk menjemput saya, diajak saya ke Polresta Kupang Kota, namun saya meminta anggota Polri yang datang itu, saya berharap handphone sama kunci mobil saya itu dikembalikan. Kurang lebih 5 menit sih baru mereka kembalikan. Setelah itu saya pergi ke Polresta untuk melakukan meminta surat keterangan visum, dan sudah dilakukan visum pada saat itu juga 2 April. Dan pada malamnya itu langsung buat laporan di Polresta. Terkait dengan baju tadi, untuk baju yang berdarah itu masih saya simpan, belum saya tapain, belum dicuci juga. belum diserahkan ke Polresta. Belum. Ini karena ini belum belum penyelidikan. Pada saat kejadiannya pengeroyokan, selain pelaku itu 3 orang dengan bapak, apakah ada yang lain menyaksikan pada saat pengeroyokan terjadi? Ada saksi teman-teman kosan, ada beberapa saksi. Yang saya dapat info kemarin itu ada beberapa itu yang sudah diambil keterangan oleh para penyidik dari Polresta Kupang Kota. Ada beberapa saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Tadi kami sudah ke Polresta untuk meminta sepuluh HP-nya tentang perkembangan dari penyelidikan kasus ini belum. Tetapi yang jelas bahwa ini pasti kita hadirkan dalam penyelidikan, dalam interogasi berikut ini. Besok libur ya, besok masuk kembali ya, oke? Besok masuk kembali. Ini kan barang bukti, jadi kita akan serahkan sesuai dengan keterangan daripada korban tadi. Kita meminta supaya diserahkan kepada polisi sebagai